Bismillah. Qala al-muallif An-Nawawi rahimahullah. As-saminu asyar. Hadis yang ke-18. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka hadis yang ke-18 ini datang dari dua sahabat. Datang dari Jabir, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan datang dari Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang maknanya sama, kullu ma'rufin shadaqah. Maka setiap yang namanya ma'ruf, dan ma'ruf di sini adalah amal-amal kebaikan, dinamakan ma'ruf, seperti ucapan Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, berkata Rabbuna Jalla wa'ala, antum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Maka apa makna ta'muruna bil ma'ruf? Memerintahkan kepada seluruh kebaikan. Maka segala kebaikan dinamakan ma'ruf. Bisa jadi bertasbih ma'ruf, bisa jadi bersedekah dengan keringatnya ma'ruf, bisa jadi bersedekah dengan hartanya dinamakan ma'ruf. Bahkan mencegah saudaranya dari keburukan dinamakan ma'ruf. Maka ini makna kullu ma'rufin, setiap perkara-perkara yang baik dinamakan ma'ruf. Maka dia adalah sedekah. Maka makna sedekah diambil dari kalimat sidq, yang maknanya benar-benar. Maka dinamakan sedekah bagi mereka orang-orang yang memberikan harta, dinamakan sedekah karena sidq ma Allah, sampai dia mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Diambil dari sidq karena keimanannya kepada Allah, maka dia mengeluarkan harta sebagai sedekah. Maka makna dari sedekah di sini adalah menginfakkan dari hartanya yang bukan wajib atau yang wajib. Maka ini dinamakan sedekah. Lalu bagaimana dalam permasalahan ini? Kullu ma'rufin sedekah. Maknanya setiap perbuatan-perbuatan kebaikan itu termasuk sedekah. Sehingga seseorang ingin melaksanakan sedekah tidak dibatasi dengan uang. Kenapa kamu tidak bersedekah hari ini? Tidak punya uang. Tapi bersedekah apakah harus dengan uang? Maka di dalam hadis-hadis yang terdahulu, di mana hadis yang dari Abi Hurairah disebutkan mengadu kelompok fuqara dari muhajirin, dhahaba ahlu dusur bil ujur solaina wa hum yusallun sumna wa hum yasumun walakin hum yunfikuna amwalahum bifadlihim. Maka kami melaksanakan sholat, mereka pun sholat, sama orang miskin dan orang kaya. Mereka berpuasa, kami pun berpuasa, sama. Namun mereka berinfak dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Kita tidak mampu, kita orang miskin. Maka disebutkan oleh Nabi bahwa at-tasbih, at-tahmid, at-takbir, at-tahlil setelah sholat 33 kali itu semuanya sedekah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa semua amal-amal khair dengan amalan lisan dinamakan sedekah. Dan bahkan sampai disebutkan di hadis, mendatangi istri adalah sedekah. Maka semua sedekah itu bersifat umum, tidak mesti dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan mengajar, bisa dengan memerintahkan kepada kebaikan, nasihat, dan mencegah kepada kemungkaran. Itu semuanya sedekah.
Maka di dalam hadis ini wajah pendalilan dari bab ini adalah kullu ma'rufin sadaqah. Maka berapa banyak dari jalan-jalan kebaikan bagi kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan masuk kepada surga. Maka segala kebaikan dinamakan sedekah. Maka kita terjemah Ats-Tsamin Asyar, hadis number 18. An Jabir, from Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam reported, he heard Messenger of Allah saying, kullu ma'rufin, every good deed, sadaqatun is charity. Every good deed is charity. Segala sesuatu yang mana dia itu adalah kebaikan, maka dia berupa sedekah. Maka di dalam hadis yang agung ini poin pendalilannya jelas, kasratu turukil khair. Dan juga di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa yang diinginkan sedekah tidak mesti berupa uang. Maka sedekah itu bisa dalam keadaan mengeluarkan keringat, gotong royong besok insyaallah, ataupun memberikan ceramah, khutbah Jum'ah dan pelajaran lesson seperti sekarang, ataupun dalam keadaan bentuk uang juga, menginfakkan harta fisabilillah untuk berdakwah, untuk membangun masjid dan sebagainya. Maka inilah hadis yang bisa kita berikan ba'dal asar ini. Kita masuk kepada hadis setelahnya atau cukup? Tambah atau cukup? At-Tasi' Asyar, hadis yang ke-19. Anhu, masih dari sahabat yang sama, siapa? Jabir ibni Abdillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min muslimin yagrusu gharsan illa kana ma akila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wala yarzuquhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yagrusul muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabah wala tairun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayah lahu la yagrusu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat sadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu qauluhu yarza'uhu ay yanqusuhu. Maka di hadis yang ke-19 ini dari riwayat Jabir dan juga dari riwayat Anas ibnu Malik disebutkan mamin muslimin, tidaklah bagi seorang muslim. Disebutkan min muslimin, menunjukkan tidak semua orang. Maka orang kafir dari Yahud wa Nasara, orang Buddha, orang Hindu menanam tanaman, maka hukumnya berbeda, tidak seperti muslim. Mamin muslimin, maka kalimat muslim mengkhususkan dia beriman kepada Allah dan melaksanakan syariat Islam. Tidaklah seseorang yang melaksanakan syariat Islam, seorang muslim, yagrusu gharsan, menanam dari tanaman, baik tanaman buah-buahan, baik tanaman-tanaman yang bisa dimakan, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, maka tidaklah dari tanaman tersebut ada buahnya, kemudian buah itu dimakan, maka dia akan menjadi sedekah. Wa masuriqa minhu lahu sedekah, dan apa-apa yang dicuri darinya, siapa yang mencuri? Misalnya hewan-hewan seperti monyet mencuri nangka,
mencuri ananas yang sudah ditunggu berbulan-bulan, setelah keluar dicuri, maka dimakan oleh monyet pun sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sedekah, atau dicuri dari pohonnya durian yang banyak di malam hari, maka ini pun bisa menjadi sedekah baginya. Maka ini riwayat Muslim, dan di riwayat yang lain bersifat umum, fala yagrusul muslimu gorsan, tidaklah seseorang menanam dari tanaman-tanaman terutama yang berbuah dan bisa bermanfaat, bahkan padi juga, fayakulu minhu insanun wala dabah wala tairun, maka diambil dan dimakan buah-buahnya itu oleh manusia, oleh binatang, oleh burung-burung, illa kana lahu shadaqah ila yaumil qiyamah, maka faidahnya dia akan mendapatkan sedekah sampai kepada hari kiamat, maka mendapatkan pahala. Orang yang menanam ini sampai hari kiamat, diambil oleh binatang, dimakan oleh burung, dimakan oleh monyet, dan seterusnya. Dan di riwayat yang ketiga, la yagrusu muslimun gorsan wala yazra'u zar'an, maka tidaklah seseorang menanam buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan apa saja, fayakulu minhu insanun wala dabatun wala syai' illa kanat lahu shadaqah, kecuali dia mendapatkan sedekah. Maka di sini mana wajah pendalilan dari permasalahan kathratu turuqul khair, bahwa dari jalan-jalan kebaikan adalah bercocok tanam. Maka orang-orang yang bercocok tanam, terutama buah-buahan ataupun apa saja yang bisa bermanfaat, maka dia bermanfaat untuk dirinya dengan cocok tanam itu. Sekarang musim padi untuk ditanam, maka menanam bibit padi, kemudian setelah 3 bulan dia memanennya. Maka selama 3 bulan dia memanen itu, sebelum hari-hari panen, burung-burung akan bergerombol mengambil dari bulir-bulir padi. Maka dia berusaha untuk membuat penakut burung, dinamakan dengan the scarecrow, pembuat burung menjadi takut, yang disimpan di sawah-sawah. Maka berusaha dan berusaha, namun namanya juga burung, rizki, tidak tahu dia punya siapa, halal atau haram, yang penting rizki, ada padi kuning wangi, maka dimakan. Maka di sini dia akan mendapatkan pahala, dan begitu pun dari orang yang mengambilnya, dia akan mendapatkan pahala sedekah. Maka di sini faidahnya adalah, atau poinnya adalah kathratu turuqul khair, bahwa dengan menanam buah-buahan dan dimakan oleh monyet dan dimakan oleh manusia dan dibagikan kalau panen kepada manusia, maka dia mendapatkan sedekah. Maka ini kathratu turuqul khair. Dan faidah dari hadis ini, keutamaan bagi para petani. Maka para petani mereka mendapatkan keutamaan selain untuk dijual dan dimakan oleh mereka padi-padinya, juga di saat diambil oleh burung pipit dan juga diambil oleh sebagian dari manusia yang membutuhkan, maka dia akan mendapatkan sedekah. Maka maknanya dari segi bahasa Inggris, at-tasi'a asyar, hadis number 19 anhu, from Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ma min muslimin yagrusu gorsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarzaquhu ahadun illa kana lahu sadaqah." So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when a Muslim plants a tree, whatever is eaten from it
it is charity from him, and whatever is stolen is charity, and whatever is subtracted from it is charity. Maka di sini dari keutamaan orang-orang yang menanam tanaman, buah-buahan ataupun tanaman yang bisa dimakan, maka semuanya akan menjadi sedekah. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.